Antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu apa? Niatnya. Ya, yang membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah adalah niatnya. Maka dari itu fuqaha menyatakan bahwasanya yang namanya niat adalah tamyizul ibadah ba'daha ba'dan, yaitu membedakan ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Contohnya lagi apa? Puasa. Ya, puasa yang kita kerjakan ada dua sifatnya dan juga ada dua hukumnya. Yang pertama, puasa wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan yang kedua, puasa sunnah. Ya, untuk membedakannya dengan niat. Nah, begitu juga dengan sunnah yang satu dengan sunnah yang lain. Yes, bagaimana kita ketahui bahwasanya puasa sunnah itu ada macam-macamnya. Ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa apa lagi? Daud. Ya. Yang membedakan antara puasa sunnah satu dengan yang lainnya apanya? Niatnya. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Para ulama kita mengatakan bahwa susunan dari dua susunan kalimat ini merupakan bentuk taksis. Maksudnya, ya, susunan kalimat yang pertama ini memberikan makna tersendiri, sedangkan susunan kalimat yang kedua memberikan makna tersendiri. Dan susunan yang kedua bukanlah menjadi taukid, yaitu penguat dari susunan kalimat yang pertama. Ya, innamal a'malu binniyat, pada potongan susunan kalimat yang pertama ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam beramal kita harus menentukan atau mentayin amal yang akan kita kerjakan. Seperti misalkan tadi puasa Senin Kamis atau ya puasa Senin Kamis, maka kita harus ta'yinkan, kita harus tentukan di dalam hati kita, ya, puasa yang hendak kita kerjakan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sedangkan potongan susunan kalimat yang kedua ini masuk ke dalam pengertian niat menurut ulama akidah. Ya, apa maknanya? Bahwasanya potongan kalimat yang kedua ini, ya, mendorong kita agar janganlah amal yang kita kerjakan itu kita palingkan kepada selain Allah. Wajib bagi kita untuk yaitu untuk memalingkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, ini semua berkaitan dengan apa? Dengan keikhlasan. Ya, seseorang dia akan mendapatkan amal yang dia kerjakan berdasarkan niat ikhlas yang ada pada orang yang beramal tersebut. Ya, menurut ulama tazkiyah, yang namanya niat adalah membedakan tujuan amal. Ini yang dinamakan dengan niatul ma'mul. Yang pertama niatul amal, yang kedua niatul ma'mul. Niat amal yaitu dengan menentukan amal yang hendak kita kerjakan. Ya, agar apa? Agar jelas amal yang kita kerjakan. Seperti tadi sholat. Sedangkan sholat yang kita kerjakan ini memiliki dua hukum.
Yang satu hukumnya fardu, yang satu hukumnya sunnah. Maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mentakyinkannya, menentukan sholat yang hendak kita kerjakan. Apakah dia fardu ataukah dia sunnah. Dan yang kedua, niatul ma'mul alaihi, yaitu kepada siapa amal itu ditujukan. Dan ini butuh apa? Keikhlasan di dalam mengamalkan amal yang sedang kita atau yang akan kita kerjakan. Ya, maka dari itu seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwasanya yang namanya niat itu ada dua, yaitu niatul amal dan yang kedua niatul ma'mul alaih. Itu niat amal, yaitu amal yang hendak kita kerjakan, dan yang kedua kepada siapa amal itu kita tujukan. Ya, kepada siapa amal itu kita tujukan. Ya, dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah niat pada amal. Apakah dia merupakan syarat sahnya amal, ataukah dia hanya penyempurna dari amal itu sendiri? Yang benar bahwasanya yang namanya niat itu merupakan syarat sahnya amal. Ya, walaupun dalam hal ini ada amal-amal yang apabila tidak diniatkan tetap amal itu dianggap sah. Ya, para ulama ada yang mengatakan bahwasanya niat itu dibutuhkan kepada umumnya ibadah-ibadah dan juga umumnya muamalah. Umumnya. Nah, berarti di sini ada ibadah, sebagian ibadah yang jika dikerjakan tidak dengan niat, maka ibadah tersebut tetap dianggap sah. Seperti apa contohnya? Seperti memandikan mayit. Seperti memandikan mayit. Memandikan mayit hukumnya apa? Sunnah atau fardu? Fardu kifayah. Ya, memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi niat pada saat kita hendak memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, kalau misalkan kita tidak menentukan, misalkan saya mau di dalam hati kita, misalkan saya ingin memandikan mayit si fulan. Ya, kita tidak menentukan misalkan si fulannya, atau saya meniatkan mandi jenazah. Ya, maka ini dianggap sah. Atau dia tidak menggunakan niat, ini juga dianggap sah. Hanya saja dia butuh niat yang satu lagi. Niat apa? Niat ma'mul alaih, kepada siapa ya amalan itu ditujukan. Kalau misalkan dia tujukan amalan itu di memandikan jenazah itu lillah, karena Allah, maka dia mendapatkan apa? Ganjaran pahala. Ya, dia mendapatkan ganjaran pahala. Nah, kemudian di sini hukumnya, itu hukum niat, yaitu yang disyaratkan niat padanya seperti ibadah dan lafaz kinayah. Tadi telah dijelaskan bahwasanya ibadah itu umumnya butuh niat. Dan niat pada ibadah itu hukumnya wajib. Ya, niat pada ibadah itu hukumnya wajib. Apakah niatul amal atau niat ma'mul alaih? Ya, apakah niat itu berupa penentuan amal yang hendak dikerjakan, ataukah amalan kepada siapa amalan itu ditujukan? Maka ini dibutuhkan. Kemudian disebutkan di sini lafaz kinayah, yaitu lafaz yang biasa diucapkan dengan ucapan kalimat yang sifatnya tidak jelas. Ya, seperti misalkan
seorang suami mentalak istrinya dengan lafaz kinayah, misalkan wahai fulana, ya kamu pulanglah ke rumah orang tuamu. Dia enggak menyebutkan lafaz yang jelas, seperti misalkan wahai fulana, Anda saya talak. Ya, si suami ini tidak menyebutkan hal itu. Si suami ini hanya menyebutkan wahai fulana, hendaknya kamu pulang ke rumah orang tuamu. Maka dalam hal ini butuh kepada niat. Kalau misalkan dia dengan lafaz kinayahnya itu yang tidak jelas itu, niatnya talak, maka jatuh talak. Ya, kalau misalkan dia mengucapkan dengan lafaz kinayah itu bukan tujuannya untuk mentalak istrinya, maka tidak jatuh talak. Paham ya? Ya, adapun lafaz yang sharih tidak butuh niat. Seperti misalkan seorang suami mengatakan pada istrinya, anti talik, kamu saya talak. Maka dalam hal ini tidak dituntut, tidak diminta bagi orang yang mengucapkan itu, niat kamu apa? Enggak. Karena dia telah mengucapkan dengan lafaz yang sharih, yang jelas. Berbeda dengan lafaz kinayah, lafaz yang tidak jelas, maka butuh penjelasan, butuh kejelasan. Maksud dan tujuan kamu mengucapkan lafaz itu apa? Ya, kalau misalkan di dalam hatinya dengan ucapan itu tujuannya untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak. Ya, kalau tidak, maka tidak jatuh talak. Nah, begitu juga dengan ucapan pada muamalah. Seperti misalkan seorang pedagang mengatakan kepada si pembeli dengan ucapan, saya hadiahkan barang ini kepada Anda dengan Anda memberikan saya uang 100.000. Nah, di sini si penjual menggunakan lafaz apa? Menggunakan lafaz hadiah. Secara hukum asal, yang namanya hadiah itu ya tidak disyaratkan padanya ada imbalan. Kan gitu. Secara hukum asal seperti itu. Ya, orang yang namanya memberikan hadiah ya tentunya dia tidak mengharapkan adanya imbalan, tidak. Namun si penjual ini ketika mengatakan saya hadiahkan barang ini dengan Anda ya memberikan kepada saya 100.000, maka kita paham maksudnya dari ucapan si penjual tersebut, bahwa yang dimaksud dengan hadiah tersebut adalah apa? Jual. Saya jual barang ini dengan Anda memberikan saya uang 100.000. Nah, ini lafaz-lafaz yang tidak jelas, yang dia butuh kepada apa? Kepada niat. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang tidak disyaratkan niat padanya, seperti lafaz yang jelas pada talak tadi sudah. Ya, kalau suami mengatakan pada istrinya, kamu saya talak. Ya, niat atau tidak niat tetap jatuh talak. Ya, ada 3 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jidduhu jidd. Ya, sungguh-sungguhnya jadi, main-mainnya jadi. Yang pertama apa? Nikah. Yang kedua talak. Ya. Yang ketiga rujuk. Ya, yang pertama nikah. Dia main-main. Udah, kamu jadi istri saya, mana? Ya. Main-main dia mengucapkan. Jadi. Nah, begitu juga dengan talak. Ya. Saya talak kamu, kemudian dia ketawa. Ya, walaupun dia tujuannya untuk bercanda, tetap jatuh talak. Kenapa? Karena dia telah mengucapkan dengan ucapan yang sharih, yang jelas. Dalam hal ini kata para ulama, ya, orang yang mengucapkan hal itu tidak diminta kepadanya penjelasan berdasarkan niat dia mengucapkan ucapan tersebut. Ya, tidak.
Ya. Berbeda dengan kalau dia menggunakan lafaz kinayah tadi. Ya. Maka dalam hal ini dia diminta kejelasannya dengan ucapan itu. Apakah dia dengan ucapan itu tersebut maksudnya untuk mentalak istrinya atau tidak? Ya, kalau misalkan mentalak maka jatuh talak, kalau tidak maka tidak jatuh talak. Ya, kemudian lafaz kemudian yang tidak disyaratkan niat padanya juga adalah meninggalkan perkara yang haram. Ya. Seperti misalkan dia meninggalkan khamar, dia tidak butuh niat. Namun dia butuh niat yang satu lagi. Adapun niat amal dia tidak butuh. Ya, niat amal tidak butuh. Dia mengatakan saya berniat meninggalkan, tidak butuh. Ya. Yang dia butuhkan adalah niat ma'mul alaih. Dia meninggalkan perkara yang haram itu untuk siapa? Karena siapa? Ya. Kalau misalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan diberikan ganti yang lebih baik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairun minhu." Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dia dengan yang lebih baik. Maka yang dibutuhkan ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang haram adalah niat ma'mul. Adapun niat amal tidak dibutuhkan. Ya, tidak dibutuhkan. Kemudian waktunya. Ya, kapan waktu menentukan niat ini? Dijelaskan di sini di awal ibadah atau sebelumnya sedikit. Selesai. Udah ya? Masuk ya? Udah masuk? Baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.